Tentu saja. Oke, halo brother semuanya, selamat datang kembali di channel Samidin. Oke, brother semuanya, di video gua kali ini gua bakal nge-share video akhirnya nih penantianku setelah sekian lama. Nggak sekian lama sih, ya setahun lah ya. Akhirnya bisa upgrade PC ya brother. Setelah gua build PC itu waktu itu dari 2016, jadi ini di tahun 2022 ini baru bisa upgrade PC lagi gitu brother. Nanti gua bakal liatin komponen apa aja yang gue beli dan harganya berapa. Terus nanti total harganya juga gue liatin, ya mungkin bisa jadi referensi lah buat kalian gitu ya. Yuk langsung aja cek videonya biar nggak lama-lama. Let's go boy. Oke, nah apa aja sih yang bakal gue upgrade nih di PC nih? Ini kita bisa lihat sekilas ya. Nah ya, oke, nah brother, kenapa sih gue milih untuk si kipasnya itu pakai Cycle Flow ini ya. Jadi Cycle Flow ini gue campur, jadi ada warna putih, ada warna merah. Yang warna merahnya itu 5 pieces, yang putihnya 2 pieces. Kenapa sih gue pilih ini? Karena gue lihat nih airflow-nya itu lumayan ya brother, bisa kalian lihat nih airflow-nya itu. Gue gak tahu CFM itu apa, tapi setahu gue makin tinggi angkanya itu makin bagus gitu. Ini 62 nih, plus minus 10%, ya di 55an lah gitu, 55an sampai hampir ke 70 lah. Terus perputaran kipasnya juga bisa dari 650 sampai 1800 rotasi per menit gitu. Gitu sih ya brother. Itu kenapa alasannya gue pilih yang si Cycle Flow ini. Karena lumayan untuk airflow-nya. Gue butuh yang kipas yang daya untuk ngeluarin anginnya atau nyedot anginnya itu lumayan kencang gitu. Dan harganya juga ini di kurang lebih ya 100.000 lah, jadi kehitung murah. Oke, nah brother, kita lanjut ke PSU ya. Nah power supply-nya itu gue pilih Deepcool punya nih. Ini tipenya DQ750M V2L, panjang bet dah. Nah ini juga untuk efisiensi listriknya 80 plus gold. Dan 10 tahun garansinya bos, lumayan lama. Jadi menurut gue ini aman. Kenapa gue pilih ini ya, karena gue pertama untuk yang PC gue yang sekarang itu gue pakai semi modular. Nah sekarang gue pilih pakai yang full modular biar untuk si urusan kabel-kabelnya lebih enak gitu ya brother. Karena kan full modular ini kayak lebih customize gitulah ya. Tuh black flat cables ya standar lah ya, ini 750 watt. Ini nggak tahu nih MTBF ketahanan kali ya, 100.000 jam. Tuh ya, harganya juga ini gua dapet di 1,385 guys ya brother nih. Untuk yang DQ750M V2L ini warnanya juga ada yang hitam, ada yang putih gitu brother. Oke, kita lanjut nih ya. Ini untuk si storage gua. Jadi sebetulnya storage gua ini si Midas Force M2 SATA 3 sama si SSD-nya ini udah gua pasang ya brother. Jadi kosong. Nah
kenapa sih gue pakai Midas Force ini? Karena lumayan ya, untuk garansi 3 tahun. Nih dua-duanya 3 tahun. Terus udah gitu harganya kehitung murah gitu ya, borador. Untuk yang 1 tera ini gue waktu itu dapat sekitar 1,4, sama si untuk yang M2 ini di 800-an ya, borador. Jadi ini kehitung murah lah gitu, makanya ini gue pilih. Karena si M2 ini kan enak juga ya, kecil ya, kayak stick gitu, kayak USB. Jadi gue pakai gitu. Nah itulah, gue milih dua barang ini, merek Midas Force. Lumayan, garansinya juga 3 tahun, cukup lama, jadi ya lumayan aman lah gitu ya, borador. Next, nah ini lanjut ya borador, kita ke RAM dulu. Untuk si RAM itu sebetulnya gue udah pakai 32 GB, tapi RAM-nya itu ada kendala gitu. Jadi karena gue butuh buru-buru buat kerja juga, jadi gue langsung pakai ini nih, XLR8 Gaming by PNY ya kan, gitu. Jadi sebelumnya asalnya tuh punya gua, RAM-nya itu Avexir ya, borador. Terus si speednya itu 2400. Nah kalau yang ini 3200 untuk speednya ya, lumayan lah gitu ya, lebih cepet gitu daripada yang kemarin. Tapi sebetulnya ya buat borador, kalau misalkan RAM kalian rusak, itu biasanya RAM itu garansinya seumur hidup. Jadi kalian bisa kayak ya klaim garansi lah gitu, daripada beli baru. Kalau misalkan yang lama bisa klaim garansi, ya klaim aja. Tapi karena gue butuh cepet waktu itu untuk kerja, jadi gue mau gak mau harus langsung cepet-cepet ganti gitu. Next, oke, nah nih borador, kayaknya semua rata-rata nih lagi pada bersyukur ya, karena harga VGA lagi turun nih untuk si hampir semua ya. Kenapa sih bisa turun? Yang gue tahu karena di akhir tahun 2002 ini bakal keluar seri 4000 dari Nvidia gitu. Karena dia merasa tersaingi sama Intel yang ngeluarin VGA ya kan, gitu. Jadi ya udahlah, turunin harga yang si seri ini ke bawah lah, hampir semua lah, pokoknya hampir semua itu pada turun harganya ya, borador. Nah ini gue pilih Asus punya ya, mereknya RTX 3050 overclock edition gitu. Nah jadi sebetulnya kemarin ini gue salah timing untuk beli si VGA ini. Karena apa? Karena buru-buru, borador. Jadi sekarang itu harga VGA ini untuk yang baru kurang lebih di 6 jutaan, 6, lah ya. Nah ini gua beli itu pas 7 juta. Jadi ya rada rugi lah, beberapa ratus ribu. Taunya turun harganya beberapa hari setelah gue beli. Kayak di sini gue ini ya pakai yang si Asus ini overclock. Terus ada aplikasinya juga ya, borador. Ada aplikasi dari si Asusnya. Nah kurang lebih tampilannya nanti kayak gini. Nanti si clock speednya itu bisa kalian pilih ya, borador. Bisa gaming mode, overclock mode, silent mode. Nanti si speed kipasnya juga bakal ngikutin gitu, borador. Jadi pas gue beli ini tuh udah kayak yang paling murah gitu. Ternyata sekarang banyak juga yang lain. Nah lanjut untuk prosesornya nih.
Gua pilih generasi 12, i7 punya 12.700 kF. Nah, KF di belakang ini apa sih gitu. Nah, kalau ada tanda K itu biasanya si prosesornya bisa kita overclock ya, borador-borador. Nah, itu untuk logo K di prosesor. Nah, untuk F-nya itu apa? Kalau misalkan ada F-nya itu berarti tanpa VGA on board. Ya, borador-borador. Jadi di prosesornya itu nggak ada VGA-nya. Kalau yang ada huruf F-nya itu tidak ada VGA bawaan dari prosesornya. Karena kan gue tadi udah pakai VGA eksternal. Jadi gue pikir ya udahlah, biar performanya fokus gitu, si prosesornya nggak kebagi sama core-nya sama si VGA. Jadi gue pilih yang KF gitu, borador. Lanjut. Oh iya, lupa. Untuk harganya ini gue dapet di 5,45 ya, borador. 5.450 ya. Sip. Lanjut lagi, borador. Nah, untuk cooler CPU-nya ya, prosesor coolernya itu gua pakai liquid cooler dari MSI ya, dari MSI punya nih. Gitu. Gua pilih liquid ini kenapa? Karena dari yang gua rasain, sebelumnya gue juga pakai liquid cooler yang 2 kipas, terus dibandingin sama air cooler atau yang kipas doang nih, itu lebih dingin pakai yang liquid cooler ini. Tapi ada plus minusnya ya, borador semuanya. Untuk yang liquid cooler ini setahu gue daya tahannya cuma bisa sampai beberapa tahun aja gitu, 2 apa 3 tahun gitu, gue lupa ya, borador. Ini terus apa lagi ya. Nah, kenapa gue pilih ini, karena kipasnya ini pas, 3 kipas itu untuk casing gue yang bisa pasang 10 kipas. Jadi gue rasa pas lah untuk dipasang ini. Jadi 3 kipas ini bakal gue tempel nanti di atas, 3 kipas atas. Terus tadi pakai yang cooler master punya 7 kipas. Jadi 3 kipas atas, terus depan, bawah, sama belakang. Jadi depannya 3, bawah 3, belakang 1 gitu ya, borador. Untuk harganya ini kurang lebih gue dapet di 1,7, hampir 1,8 lah, lupa gue gitu ya. Ada plus minusnya lah kalau kalian pilih mau liquid atau yang air cooler. Kalau yang air cooler gue rasa mungkin kayak harus yang mahal juga, yang bagus kalau misalkan pengen dinginnya itu bagus gitu, di apa, pengen nggak bikin panas si prosesor ya. Tapi kalau salah sorry ya, borador. Nah, gitu aja untuk si liquidnya gitu. Nah, ini kita lanjut ke motherboard yang gua pilih ya, borador. Gua di sini pakai Z690 Edge Wi-Fi DDR4 ya. Jadi si yang seri Z ini yang MSI itu ada yang DDR5 sama DDR4-nya. Cuman yang DDR4 ini karena harganya lebih murah, jadi gue pilih DDR4. Kalau DDR5 wow, harganya wow, oh my god. Ya kan sebetulnya mahalnya di RAM-nya ya, borador. DDR ini tuh RAM-nya ya. Nih. Ini RAM-nya. DDR5 itu kan masih kehitung baru. Jadi pasti produk-produk yang baru keluar itu harganya pasti masih kencang-kencang gitu, karena jatuhnya masih teknologi baru ya, borador. Nah, ini kenapa gue pilih ya, karena lumayan ya, fiturnya banyak, ada wifi-nya,
Terus dari apa ya namanya? Ini bahan-bahan apa? Motherboardnya bagi gue sih cukup bagus ya. Nih, oh, inilah ya pokoknya fitur-fiturnya bisa kalian cek di websitenya guys. Ya, ini borador-borador semua bisa cek nih ya. Tuh. Ini fitur-fiturnya lah kurang lebih kayak gini, bisa kalian cek langsung di websitenya ya. Nah, cari tipe MPG Z690 Edge Wi-Fi gitu. Nah, untuk si harganya ini gua dapat di 5.700.000-an ya. Jadi sebetulnya si motherboard ini tuh udah gua masukin keranjang itu pas di harganya 5,6 ya, borador-borador. Taunya naik dari MSI-nya. Di MSI-nya itu 5,8an. Mungkin karena banyak permintaan kali ya, makanya harganya naik gitu ya, borador-borador. Udah sih itu aja. Nah, borador-borador untuk si case PC-nya atau casing PC-nya itu gue pakai punyanya Armageddon Nimitz TR8000 gitu. Kenapa gue pakai ini? Karena gue lihat dia kan full tower ya, jadi kipasnya juga banyak, otomatis si airflow-nya itu ya bagi gue lebih bagus lah gitu. Cuma biasanya karena ini pakai tempered glass, biasanya sih panas gitu borador-borador. Makanya gua pakai tempered glass tapi yang kipasnya juga banyak gitu, supaya yaitu biar si komputer gue itu nggak cepet panas gitu borador-borador. Dan untuk harganya itu gua dapat di sekitar 900 ribuan ya borador-borador, dan ukurannya lumayan gede gitu. Nah, borador-borador itu barang-barang yang gua kumpulin, komponen-komponen PC yang gua pakai untuk upgrade PC gua. Kurang lebih totalnya itu segini nih. Nah, total segitu itu gua nabung kurang lebih setahun lah ya, dari hasil kerja gua sisihin ya, akhirnya bisa kebeli gitu. Terus apa lagi ya, udah sih paling itu aja. Makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa share, comment, like juga ya kan. Jangan lupa tuh sharenya itu ke lingkungan kalian ya, jangan lupa ya. Terus bisa ke keluarga kalian, ke saudara kalian boleh, atau enggak ke orang yang gak kalian kenal, boleh kenalan dulu, nanti di share juga. Jangan lupa juga nanti di 2000 tetap masih bakal ada di 2000 subscriber itu bakal ada giveaway ya borador-borador. So jangan lupa sebarkanlah. Dadah.